menghindari perasaan jauh dari Tuhan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa banyak sekali orang yang terlalu memfokuskan diri dalam usaha dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan materialistik dengan cara-cara yang bersifat materialistik pula, sehingga mereka lupa atau kurang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat rohani. Padahal manusia itu diciptakan dengan kombinasi antara jasmani yang materialistik dan rohani yang tidak materialistik. Dan kedua-duanya itu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Badan kita, jasad kita yang materi ini butuh konsumsi, roh kita, jiwa kita juga butuh konsumsi. Tapi kita sering perhatian kita hanya terfokus pada yang materi saja, sehingga roh kita itu kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan konsumsi. Sehingga orang yang terlalu memperhatikan materi tadi, dia lupa kepada Allah yang sudah menciptakan rohnya dia itu. Padahal Tuhan itu kan Maha Pencipta, yang menciptakan kita sebagai manusia, menciptakan rezeki kita, menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, karena orang-orang yang lupa kepada Allah itu tidak memperhatikan adanya Allah dan tidak memperhatikan perintah Allah, tidak memperhatikan larangan-larangan Allah, maka mereka merasa hidup ini hampa dan kosong tanpa arti. Rasa hampa ini disebabkan oleh terputusnya hubungan antara mereka dengan Allah, Tuhan yang menciptakan mereka. Bagaimana mereka tidak merasa terputus hubungannya dengan Allah, kalau nyatanya memang mereka tidak pernah berkomunikasi dengan Allah. Nah, kalau tidak pernah berkomunikasi, ya putus. Kita kalau punya teman tapi nggak pernah komunikasi, nggak pernah nelpon, nggak pernah berkunjung, lupa kita, dan hubungan menjadi terputus. Karena tidak pernah berkomunikasi, mereka lupa kepada Allah, mereka lupa bahwa mereka diciptakan oleh Allah, mereka lupa bahwa mereka makan dan minum dari rezeki yang diberikan oleh Allah, dan mereka lupa bahwa mereka suatu saat juga akan dipanggil menghadap kepada Allah untuk diminta pertanggungjawabannya atas kehidupannya. Karena lupa kepada Allah, tentu mereka juga lupa atau mengabaikan perintah dan larangan Allah. Menurut para ahli jiwa, orang yang kehilangan hubungan spiritual dengan Tuhan biasanya mengalami kekosongan makna dari hidupnya sendiri. Mereka juga sering cemas yang tidak jelas sebabnya, dan mereka merasa terasing secara batin. Sedangkan para ulama menggambarkan bahwa orang yang mengabaikan hubungan dengan Tuhan, mereka akan mengalami kehidupan yang menyesakkan, kehidupan yang sempit, ditandai dengan hati yang keras, suka gelisah, dan cenderung melakukan perbuatan dosa. Ya, mereka cenderung melakukan dosa karena mereka kan memang tidak memperhatikan Allah. Karena tidak memperhatikan Allah, tidak memperhatikan larangan-larangan Allah. Nah, karena mereka lupa dengan adanya peran Allah dalam segala kejadian dan mengabaikan perintah dan larangannya, mereka cenderung terjerumus dalam dosa, malas beribadah, sulit bersyukur, mudah marah, dan seringkali cemas berkepanjangan. Dan mereka juga kadang-kadang kehilangan harapan dan tidak tahan menghadapi ujian hidup. Nah, untuk menghindari perasaan jauh dari Allah yang mengakibatkan munculnya perasaan hampa dalam kehidupan, kita perlu terlebih dahulu mengenali apa yang menjadi penyebabnya.
penyebab atau yang menjadi sebab kita itu jauh dari Allah itu ada kalanya datang dari luar diri kita, kemudian yang dari luar diri kita itu mempengaruhi kita, seperti misalnya pertemanan. Kalau kita mempunyai teman yang salah, ya, berteman dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak baik, itu kan faktor luar. Kemudian karena kita bergaul, pola pikir kita itu terpengaruh dan tindakan kita juga terpengaruh, maka kita bisa menjadi ikut-ikutan dengan mereka yang mereka semuanya melupakan Allah. Nah, kadang-kadang lupanya itu dikarenakan kesibukan, sibuk dengan permainan. Permainan yang saya maksud itu permainan bermacam-macam permainan, ya, bukan hanya mainan mainan Lego atau mainan di HP, tapi juga termasuk permainan politik. Dan ada kalanya penyebab itu justru berasal dari dalam diri kita sendiri. Misalnya apa? Sombong. Orang yang sombong itu cenderung hatinya kosong. Karena orang yang sombong itu dijauhi oleh orang lain. Nah, karena orang lain pada jauh, dia jarang berkomunikasi atau bekerja sama dengan orang lain. Karena orang lain tidak suka. Dan karena dia sombong, dia juga tidak pernah mengapresiasi pemberian Allah. Dia tidak pernah bersyukur. Ketika ada ujian, juga ujian hidup maksud saya, orang semacam itu tidak mengaitkan kejadian itu dengan Allah, sehingga mereka tidak merasa bersalah, tidak minta ampun kepada Allah, dan kalau itu kejadian yang baik tidak bersyukur kepada Allah. Dan kadang-kadang orang yang lupa kepada Allah itu disebabkan oleh angan-angan kosong. Angan-angan kosong itu seperti lamunan. Kadang-kadang kita tuh melamun, menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak mengambil satu langkah untuk mengarah ke sana. Jadi angan-angan itu menjadi kosong. Setelah kita menemukan penyebabnya, jadi kalau kita mau mengatasi perasaan kosong itu, kita cari dulu penyebabnya. Kalau sudah ketemu penyebabnya, kalau ternyata penyebabnya itu datang dari luar, maka kita berusaha menghindari atau menyingkirkan. Ya. Kalau menghindari, itu problemnya ada di situ, kita yang pergi. Atau menyingkirkan, kita tetap berada di tempat kita, penyebabnya itu kita singkirkan. Jadi pokoknya penyebab itu kita jauhkan. Apakah menjauhkannya dengan cara kita yang menjauh atau dengan menyingkirkan penyebab itu. Dan jika ternyata penyebabnya justru berasal dari diri kita sendiri, nah ini yang lebih sulit. Maka kita mesti menghentikan sikap batin atau kebiasaan yang telah menjadi penyebab. Ini sulit sekali, karena untuk menengarai penyebab yang dari dalam itu sulit sekali, karena umumnya kita itu merasa bahwa kita itu sudah benar. Coba deh kalau kita tanya kepada orang yang suka mencuri, pencopet misalnya, itu mereka merasa benar, dia mencari penghasilan itu untuk cari nafkah, untuk memberi makan keluarganya. Jadi mereka merasa pekerjaannya itu mulia karena untuk membiayai kehidupan keluarga. Jadi kita teliti dulu penyebabnya dari luar atau dari dalam. Misalnya begini, jika hal yang menyebabkan kita lupa kepada Allah dan merasa jauh darinya itu berasal dari luar, berupa pertemanan yang salah, berupa cara memilih kita teman itu keliru, kita memilih teman-teman yang salah, maka langkah yang paling efektif adalah meninggalkan lingkungan pergaulan dengan orang-orang yang menyebabkan kita lupa kepada Allah. Nah, kalau kita bilang meninggalkan, berarti penyebabnya dari situ, kitanya yang menyingkir, ya. Kita menjauhi orang-orang itu.
orang-orang yang semacam itu mempunyai kebiasaan buruk biasanya karena mereka lupa kepada Allah, maka mereka itu suka melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Nah, kalau kita sudah meninggalkan lingkungan yang buruk itu, kita cari lingkungan yang lebih baik. Ya, cari teman yang lebih baik. Ini dalam bahasa Arab itu suka ada pepatah. Kalau kamu mau cari rumah, kamu teliti dulu lingkungannya. Baru kalau kamu menentukan, oh lingkungan ini bagus, terus cari rumah di daerah itu yang cocok, ya, cocok dari berbagai pertimbangan. Gitu. Nah, itu orang Arab mengatakan utlubul jar qabla dar. Carilah tetangga-tetangga, yaitu lingkungannya seperti apa, sebelum mencari rumah. Nah, cara seperti ini menjauhi pergaulan yang buruk, terus mencari pergaulan yang baik, itu ada dalam cerita yang populer ya. Rasulullah SAW bercerita bahwa zaman dulu ada seorang yang mungkin di benak kita itu kita menyebutnya penjahat ya. Tapi disebutnya rajul, ada seseorang yang dia telah membunuh 99 orang. Ya, tidak diuraikan ya, 99 itu orang politisi atau orang biasa itu nggak disebutkan. Bandingkan kalau Netanyahu dan Trump membunuh pemimpin negara berikut eksekutifnya dan para ilmuwannya sekaligus. Nah, ini ada orang sudah membunuh 99 orang. Terus dia sadar bahwa dia salah. Lalu dia coba bertanya kepada orang yang dia anggap pinter begitu. Terus, oh coba aja tanya kepada itu rahib. Rahib itu pimpinan agama zaman itu ya. Fa'atahu, lalu dia datang ke pimpinan agama itu untuk minta nasihat. Dia cerita bahwa dia sudah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah, apakah bisa diterima kalau dia bertobat? Lalu rahib tadi bilang, la, enggak, tidak bisa. Kesel dia, dan dia kan sudah biasa membunuh orang, 99 itu kan luar biasa. Faqatalah, lalu rahib itu dibunuh. Fakamala bihi mi'ah, lalu menjadi 100 orang yang sudah dibunuh. Terus cari lagi siapa orang yang kira-kira layak untuk dimintai konsultasi. Lalu dia ditunjukin kepada orang yang alim. Yang alim itu yang berilmu. Kalau tadi pimpinan agama, yang ini orang yang berilmu. Dia ceritakan bahwa dia sudah membunuh 99 orang. Boleh nggak? Atau bisa diterima nggak kalau dia bertobat? Jawabannya, naam, iya, bisa. Terus dia menyarankan begini, intaliq ila ardi kadza wa kadza. Coba kamu pergi ke daerah sana. Ya. Ini tidak disebutkan namanya. Coba ardi kadza wa kadza. Ke daerah ini dan ini, begitu. Jadi misalnya kampung ini, kecamatan itu, dan sebagainya itu. Ya. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Di daerah itu banyak orang-orang yang pada mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Ikut saja kamu dengan mereka. Ikut mengabdi kepada Allah. Terus wala tarji' ila ardik, kamu jangan pulang ke daerahmu yang daerahmu semula itu. Fa innaha ardu su', karena daerahmu itu daerah yang buruk. Ya. Jadi ini ajarannya adalah kalau kita salah pilih teman, kalau kita ingin memperbaiki diri, jangan tetap tinggal di situ. Ya, kalau misalnya zaman dulu kan ada daerah pelacuran ya, seperti dulu itu Kalijodo dan sebagainya gitu.
Nah, kalau tinggal di situ, ya nanti akan terpengaruh. Pola pikirnya pun juga terpengaruh dengan orang-orang yang ada di situ. Kalau kepengen menjadi baik, keluar dari situ, ya menghindar. Lalu cari komunitas yang lebih baik. Terus ini tidak saya cantumkan di situ karena sebenarnya cerita ini sudah populer ya. Dia lalu mengikuti saran orang alim tadi. Dia lagi berjalan, sampai di suatu tempat dia keburu tiba waktunya mati. Tiba waktunya mati, lalu yang datang 2 malaikat. Yang satu malaikat pembawa kasih sayang, yang satu malaikat pembawa siksaan. Malaikat ini berselisih, siapa yang nyabut nyawanya orang ini, aku apa kamu? Yang satu bilang, yang malaikat pembawa siksa, aku, karena dia sudah membunuh 100 orang. Terus yang malaikat rahmah bilang, aku yang berhak karena dia sudah bermaksud taubat. Terus datanglah seseorang yang menurut Nabi ini sebenarnya penampilannya seperti manusia, tapi itu malaikat juga. Disebut fa'atahum malakun fi surati adamiyyan. Datanglah seorang malaikat dengan penampilan seperti manusia. Lalu dia mencoba menghakimi. Kenapa? Terus mereka cerita. Lalu malaikat ini yang baru datang ini bilang, gampang. Qisu ma bainal ardain. Kamu hitung, kamu meterin. Kamu hitung jarak antara tempat ini dan tempat dia tinggal dulu, dan tempat ini sampai ke tempat tujuan. Mana yang lebih dekat? Kalau dia lebih dekat, posisi ini lebih dekat dari tempat dia tinggal semula, yang orang-orangnya itu bukan orang baik, ya dia termasuk golongan itu. Tapi kalau lebih dekat dengan tempat dia mau bertobat, ya dia berarti termasuk orang baik. Lalu mereka menghitung jaraknya, kalau bahasa kita dimeterin ya. Mereka alatnya apa kita nggak tahu. Ternyata jaraknya itu lebih dekat ke tempat yang dituju. Lalu terus, nah ini berarti bagianmu, malaikat yang membawa rahmat, membawa kasih sayang Allah. Nah itu pelajaran ya bagi kita, yaitu kalau kita kebetulan merasa jauh dari Tuhan, kita merasa jiwa kita kering, kita tidak ada ketentraman begitu, maka kita lihat kalau disebabkan oleh pertemanan, kita hindari pertemanan. Kita menghindari itu bisa seperti orang itu tadi, bisa juga udah kalau biasanya kumpul-kumpul dengan teman-teman itu kemana? Ke disco, ya, ke klub-klub malam begitu, atau ke tempat lain yang tidak baik. Jangan ke sana lagi. Terus biasakan datang ke masjid. Jadi rumahnya tidak perlu pindah kalau seperti di Jakarta ini. Ya. Tidak perlu pindah ya, kecuali kalau di Jakarta tapi di daerah maksiat. Nah, itu perlu keluar. Nah, setelah meninggalkan pergaulan dengan orang-orang yang lalai seperti itu, kita kalau kebetulan kita yang mengalami itu, kita tekuni bergaul dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah. Orang yang selalu mengingat Allah itu gimana? Selalu melaksanakan kewajiban. Seperti misalnya sholat, zakat, puasa, itu mereka melakukan. Selalu mengingat Allah itu juga berarti begini, kalau dia misalnya kena bencana yang kecil itu misalnya tersandung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti dia ketika mendapatkan bencana ingat kepada Allah. Bukan lalu terus maki-maki. Itu berarti orang itu tidak
ingat Allah ketika mendapatkan bencana. Orang yang selalu mengingat Allah juga sebaliknya. Kalau dia mendapatkan rezeki, dia tidak lalu terus berbangga-bangga. Wah, aku sukses. Aku berhasil usahaku. Aku berhasil menerapkan teoriku misalnya. Itu kan dia menganggap keberhasilan itu karena aku, bukan karena Allah. Karena itu, karena aku, maka aku menjadi bangga. Aku hebat, gitu. Nah, jadi sombong. Itu tidak ingat kepada Allah. Tapi orang yang ingat kepada Allah ketika dapat bonus begitu, alhamdulillah Allah memberi aku kesempatan mendapatkan bonus pas pada saat aku membutuhkannya. Pas pada saat aku harus membayar uang kuliah anakku. Siapa yang mengatur ini kalau bukan Allah? Terus dia bersyukur kepada Allah. Nah, itu berarti orang yang selalu ingat kepada Allah. Jadi orang yang selalu ingat kepada Allah itu mungkin lebih enak disebutkan orang yang selalu berkomunikasi dengan Allah. Orang yang berkomunikasi dengan Allah itu mesti menjaga hubungan baik dengan Allah. Kalau menjaga hubungan baik, maka dia akan melaksanakan apapun yang diperintah dan tidak mau melakukan yang dilarang. Karena kalau melanggar apa yang dilarang, nanti tidak dekat lagi, komunikasinya nggak lancar. Nah, terus komunikasi yang lebih jauh lagi, bukan hanya pada saat sholat, di luar sholat pun selalu ingat peran Allah dalam kejadian apapun, sehingga kalau kita itu mendapatkan kenikmatan, kita ingat ini datangnya dari Allah. Kalau kita mendapatkan kesulitan, ini Allah sedang menguji aku. Allah ingin tahu dalam keadaan sulit seperti ini apa yang aku lakukan, gitu. Ya, karena ada misalnya dalam keadaan sulit lalu terus wah nggak kuat aku, terus minum obat antidepresan. Nah, itu gagal dia, gagal. Lagi setelah meninggalkan kelompok yang tidak baik, kita tekuni bersama dengan orang-orang yang baik seperti yang diperintahkan oleh Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Tekunilah, bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang selalu memanggil-manggil Allah, baik di siang hari maupun malam hari, pagi maupun sore, mereka mengharapkan bertemu dengan Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, kamu jangan menjauh dari mereka. Jadi bergaul tetap dengan mereka. Ya, ini misalnya kita ini kebetulan suka pengajian, kita jaga hubungan kita. Misalnya, wah ini ada teman baru nih, kita belum pernah tahu Bu Tina Mustafa ini siapa sih. Terus kalau kita tahu, kemudian kita jaga hubungan kita. Terus komunikasi, kalau ada pengajian lagi aku diundang ya. Ya, saya tahu beberapa teman yang hadir ini itu punya jaringan pengajian. Jadi nanti kalau ada pengajian Ustadz A itu terus di-share, ya. Terus ada Ustadz B di-share lagi. Jadi mereka itu ketemu di berbagai tempat pengajian, baik secara offline maupun online. Ya. Allah menganjurkan tekuni kamu bergaul dengan mereka. Terus lebih jauh lagi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawah. Kamu jangan mengikuti, jangan mentaati ajakan orang-orang yang lupa kepada Allah dan orang-orang yang suka mengumbar hawa nafsu. Kalau dianjurkan atau misalnya, ayo ikut aku bayarin deh. Enggak, aku lagi sibuk misalnya. Ditolak dengan cara baik. Karena orang-orang seperti itu sia-sia perbuatannya dan kadang-kadang melampaui batas. Wa kana amruhu furuto. Ya, perbuatannya itu seringkali melampaui batas. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkan problem dari luar tapi bentuknya beda? Jika kita mendapatkan bahwa yang membuat kita lupa kepada Allah itu karena kita terlalu asik dengan permainan, itu keinginannya dari dalam. Tapi kan ada faktor luarnya, mainan. Maka cara mengobati diri itu, kita tinggalkan permainan itu.
Kalau misalnya kita suka main di HP, main game dan sebagainya, terus wah aku butuh HP-nya, oke, HP-nya tetap dipegang, tapi aplikasi mainan-mainan itu dihapus, hilangkan supaya tidak kembali ke situ. Nanti kalau diundang, dipanggil-panggil lagi, karena seperti TikTok itu kan suka manggil-manggil, ini bagus nih, ini bagus nih, langsung hapus atau diblok supaya tidak ditawari lagi. Ya. Nah, atau setidaknya membatasi penggunaan permainan itu hanya sekedar saja. Kalau misalnya permainan itu tidak haram, ya, main game di HP, ya ada kalanya tidak haram. Kalau itu hanya sebentar sebagai interval, sebagai istirahat dari kecapean kita beribadah atau kita kecapean belajar, silakan. Tapi namanya interval itu ya pendek, ya. Seperti kalau kita kuliah itu kan ada penelitian bahwa kemampuan kita berkonsentrasi itu maksimum rata-rata 50 menit. Di atas 50 menit itu udah susah berfokus. Nah, kalau kita belajar, baca buku misalnya, 50 menit, istirahat. 10 menit, balik lagi. Nah, baca Quran juga kadang-kadang begitu, capek. Nah, baca Al-Quran kalau membaca saja sih nggak terlalu capek, tapi kalau sambil menghafal, itu biasanya lebih berat. Itu kalau lebih dari 1 jam, capek sekali itu. Nah, istirahat sebentar, main, silakan. Main yang tidak haram. Tapi mainnya mesti pendek, jangan dibalik. Mainnya panjang, ngajinya pendek. Nah, itu bukan interval. Ya. Jadi, permainan itu hanya untuk sekedarnya saja. Rasulullah menyebutkan bahwa mainan itu apa sih? Mainan yang membuat orang lupa itu apa? Kullu ma yalhu bihir rajul al-muslimu batil. Semua permainan yang membuat seseorang lupa kepada Allah itu batil. Itu sia-sia. Ya. Batal itu artinya tidak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nah, terus ini ada perkecualian. Perkecualian ini konteksnya zaman dulu. Illa ram yahu biqausih wa ta'dibahu farsah wa mula'abatahu ahlah. Kecuali kalau permainan itu berupa main panah. Nah, main panah itu dianjurkan oleh Nabi. Atau melatih kuda. Ini kan konteksnya dulu kalau perang itu pakai pedang atau pakai panah. Jadi latihan bela diri itu bagus, itu bukan sia-sia. Tapi hati-hati kalau latihan bela diri itu anak-anak kadang-kadang lalu terus mentang-mentang dia kuat dan cekatan sekali, dia menang-menang lalu terus nantang-nantang orang. Ya, ada orang yang juara nasional, suka nantang-nantang berantem, berantemnya bertiga maju bareng. Terus gimana kamu? Ya ini aku dia tunjukin ini besetan di dada ini karena itu dan sebagainya. Ya dia latihan bela diri untuk berantem, bertikai. Bukan begitu. Ini latihan bela diri kalau ada musuh yang melanggar, yang merampas hak kita. Merampas hak kita itu bisa merampas harta kita, milik kita, atau merampas tanah kita. Ya, seperti orang Palestina, itu tanahnya dirampas. Nah, itu mereka harus latihan bela diri. Nah, bela diri zaman dulu kalau perang itu pakai pedang, pakai panah, pakai kuda. Kalau sekarang konteksnya ya latihan nembak. Lagi hati-hati ya, kalau latihan nembak itu jangan terus dipakai untuk menembak orang yang tidak salah ya. Jadi orang kalau membaca hadis ini lalu terus wah, latihan memanah itu sunnah Rasul, dianjurkan oleh Nabi, lalu terus
ayo kita bikin panahan. Nah, kita lihat beberapa masjid menyelenggarakan latihan panahan. Dalilnya hadis ini. Ya baguslah. Tapi kita mesti kaitkan dengan konteksnya. Kalau sekarang tidak cukup hanya latihan ini. Perkecualian lagi, bermain dengan istri, suami istri. Fa innahunna minal haqq. Nah, permainan yang 3 macam tadi, latihan manah, melatih kuda, dan bercanda dengan istri, itu bukan sia-sia. Bermain dengan istri itu ya bercanda, terus main-main, ayo kejar-kejaran dan sebagainya misalnya. Nah, itu untuk menjaga keutuhan keluarga. Jadi permainannya itu tidak sia-sia karena untuk menjaga keutuhan keluarga. Saya tadi menyebut lari-lari, balapan. Rasulullah SAW pernah loh balapan lari dengan Ibu Aisyah. Balapan lari. Ya, itu bukan bercanda. Itu contoh ya. Kemudian di samping faktor-faktor luar yang bisa menyebabkan kita lupa kepada Allah, ada faktor-faktor dari dalam diri kita sendiri. Misalnya apa? Yang paling membahayakan itu kesombongan. Ya, paling menonjol dan paling membahayakan kesombongan. Karena orang yang sombong itu biasanya merasa atau menganggap dirinya sendiri yang paling penting, paling pandai, paling kuat, dan sebagainya. Pokoknya paling berpengaruh. Sehingga dia lupa bahwa Allah lah yang membuatnya pandai dan kuat. Jadi ketika orang itu kuat, mungkin latihan, bodybuilding dan sebagainya, terus menganggap aku hebat gitu. Terus kalau dia cerdas, ya dia merasa hebat karena kecerdasannya. Dia lupa bahwa yang membuat cerdas itu Allah. Nah, kalau orang sombong lalu menganggap kelebihan itu sebagai kelebihan dirinya sendiri, mengungguli orang lain. Menganggap mengungguli orang lain ini bisa menimbulkan kesombongan. Nah, kesombongan itu ditunjukkan oleh Allah, diceritakan di Quran, kaum Ad. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Kaum Ad itu sombong di muka bumi. Dan kesombongannya itu sia-sia, melanggar kebenaran. Ucapan mereka, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kita? Ini kita lihat kan Amerika kan, siapa yang militernya lebih kuat dari kita? Siapa yang teknologinya lebih maju daripada kita? Dan sebagainya. Jadi, ini Amerika ini persis dengan kaum Ad ini. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah yang sudah menciptakan mereka itu lebih kuat? Mereka kuat itu karena dibuat oleh Allah. Kalau Allah yang membuat mereka kuat, berarti Allah itu lebih kuat. Lupa mereka. Jadi seenaknya sendiri, bunuh orang, membunuh kepala negara dan sebagainya. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Mereka itu tidak mempercayai tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tidak percayai bahwa Allah itu bisa loh. Orang yang kecil, orang yang atau kelompok yang kecil dengan peralatan yang sederhana itu bisa mengalahkan peralatan yang canggih-canggih. Bisa. Kan di Al-Quran sering diceritakan. Antara lain yang diceritakan di dalam Al-Quran itu antara pasukannya Talut dan Jalut. Kalau kita yang terkenal itu antara David and Goliath, Nabi Daud dan Jalut. Nabi Daud waktu itu tuh hanya seorang tentara, seorang pasukan yang dipimpin oleh Raja Talut. Nah, pertarungan antara Raja Talut yang Muslim dan Raja Jalut yang kafir. Nah, kelompoknya Raja Talut ini sedikit sekali karena waktu berangkat dari kampungnya mereka jumlahnya lumayan, tapi ketika melewati sungai sudah diberi peringatan jangan minum banyak-banyak, paling banyak hanya sehandful ya. Kalau
tangannya satu tangan saja dipakai sebagai kayung, ya udah segitu aja, jangan lebih. Tapi ternyata banyak yang minum berlebihan, terus lemes. Karena lemes mereka bilang kami nggak sanggup, tinggal sedikit yang melanjutkan peperangan itu. Terus tapi mereka mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak kok kejadian pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Zaman Nabi pasukan Rasulullah di waktu perang Badar kan sedikit, kira-kira sepertiga atau kurang dibanding dengan musuh, tapi menang. Nah, jadi orang-orang yang sombong itu lupa kepada atau tidak tahu atau tidak peduli dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau memang kesombongan yang menyebabkan kita lupa kepada Allah, maka kita mesti berusaha melakukan yang sebaliknya. Kalau sombong itu kan merasa diri lebih dari yang lain. Sebaliknya apa? Kita merasa rendah hati. Rendah hati beda dengan rendah diri. Ya. Kalau rendah diri itu minder. Ini rendah hati, merasa diri ya paling tidak sejajar lah dengan orang lain, atau merasa sedikit di bawahnya nggak apa-apa. Itu tapi impactnya adalah menghormati. Ya. Kita kalau menghormati orang, kan kita menganggap orang itu lebih tinggi dari kita. Nah, kalau kita menganggap orang itu lebih tinggi, berarti kita akan menganggap diri kita itu sedikit di bawahnya. Nah, tapi bukan rendah diri ya, tapi ini lebih ke rendah hati. Jadi kalau kita itu punya penyakit berupa kesombongan, sombong itu merasa diri lebih dari orang lain, maka cara mengobatinya kita merasa lebih rendah daripada orang lain, lebih rendah untuk supaya kita bisa menghormati orang lain. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, Innallaha awha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada saya dengan perintah agar kamu itu tawadhu. Ya, tawadhu itu kebalikan dari takabur. Takabur sombong, tawadhu itu rendah hati. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Indikasi orang yang tawadhu itu tidak melampaui atau tidak merampas hak orang lain. Tidak merampas hak orang lain. Orang lain kan butuh harga diri. Kita jangan hina. Karena kalau kita menghina itu berarti kita merampas hak orang lain untuk mendapatkan kehormatan. Orang lain punya hak atas hasil kerjanya sendiri. Terus kalau dicuri, ditipu dan sebagainya, itu namanya merampas hak orang lain. Wala yaskhar ahadun ala ahad, dan tidak boleh seseorang di antara kalian itu bersifat arogan. Yaskhar itu merendahkan orang lain. Sombong itu bisa dua cara ya. Bisa dengan cara, misalnya saya sombong, bisa saya mengangkat diri saya menjadi seolah-olah lebih tinggi daripada orang lain. Aku lebih pinter dari dia. Itu sombong. Terus bisa juga bukan mengangkat diri, tapi orang lain yang misalnya levelnya di sini diturunkan. Alah, kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Itu kan sama dengan alah, kamu bodoh gitu. Nah, itu merendahkan orang lain. Jadi sombong itu bisa mengangkat diri terlalu tinggi atau merendahkan orang lain lebih rendah daripada yang semestinya. Itu sombong. Dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran disebutnya beda, mukhtal dan fakhur. Mukhtal itu mengangkat diri, fakhur itu merendahkan orang lain. Kemudian rasa rendah hati yang berasal dari sikap batin, kan rendah hati itu kan adanya di pikiran, di hati kita, bukan di tindakan. Itu kita ekspresikan, kita wujudkan dalam bentuk perilaku. Perilaku itu apa yang kelihatan, seperti ucapan, gerakan anggota badan kita, ya, cara kita berjalan dan sebagainya. Itu perilaku. Jadi
rasa rendah hati tadi harus diwujudkan dalam bentuk body language. Allah melarang orang sombong, wala tusair khaddaka linnas. Kamu jangan memalingkan wajahmu, memalingkan pipimu dari orang. Jadi begitu, misalnya kita papasan terus kita melengos. Melengos itu kan pipinya dibelokkan. Ini kan body language. Kalau bilang, kamu jangan sombong kepada orang lain. Sombong itu apa? Sombong itu kan abstrak. Ya, abstrak. Ini Allah memberikan keterangan body language. Kamu jangan berpaling dari orang lain. Wala tamshi fil ardi maraha. Kamu juga jangan berjalan seangkuh. Jadi caranya berjalan itu menunjukkan keangkuhan, kehebatan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Sombong itu bisa mukhtal, bisa fakhur. Ya, bisa mengangkat dirinya lebih dari yang semestinya, bisa menurunkan martabat orang lain. Allah tidak suka dua-duanya. Ya. Allah tidak menyukai dua-duanya. Kemudian, di hadapan Allah kita menyatakan diri sebagai hambanya. Nah, ini termasuk latihan untuk merendah di hadapan Allah. Ya. Caranya gimana? Kita nyatakan bahwa, ya Allah, aku ini hambamu. Kan engkau yang menciptakan aku. Engkau yang memberi aku makan. Engkau yang memberi aku kekuatan. Engkau yang memberikan kecerdasan. Jadi semuanya yang ada padaku ini milikmu. Karena semua yang ada pada diri saya ini milikmu, karena ciptaanmu, maka aku ini sebenarnya adalah hamba. Aku siap menghamba kepadamu. Ya. Jadi di hadapan Allah kita menyatakan diri sebagai hambanya, karena kita telah diciptakan olehnya. Karena kita adalah hamba, maka konsekuensinya kita menyatakan kepada Allah bahwa kita ini siap melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan siap meninggalkan apapun yang Allah larang. Dan kita juga mengakui bahwa kita telah banyak melakukan kesalahan. Kita tuh sudah berusaha hati-hati, tapi ada saja yang menyebabkan kita melakukan kesalahan dan pelanggaran. Nah, kalau terjadi seperti itu, kita mohon ampun, ya Allah, mohon ampun Allah, saya sudah berusaha hati-hati, tapi ada saja kesalahan saya. Ya Allah, saya sudah berusaha hati-hati untuk menjauhi laranganmu berzina, tapi aku melihat ada wanita cantik, aku tergoda untuk melihat berlama-lama, misalnya gitu. Mohon ampun kepada Allah, ya. Jadi pokoknya kita berbuat pelanggaran sekecil apapun, kita cepat-cepat minta Allah. Nah, ini kita ketika mohon ampun kepada Allah, kita membuat pengakuan itu. Kita meminta ampun kepada Allah dengan pengakuan semacam itu adalah istighfar yang paling bagus, ya. Istighfar yang paling top, istilahnya oleh Nabi disebut Sayyidul Istighfar. Istighfar yang menjadi pimpinan atau yang pokoknya yang paling top. Nah, Sayyidul Istighfar itu kalau kamu mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduk. Engkau telah menciptakan aku, konsekuensinya aku ini hambamu. Nah, ini poin saya. Ya, jadi khalaqtani wa ana abduk. Engkau telah menciptakan aku, maka berarti aku ini hambamu. Karena aku hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dik, aku siap melaksanakan komitmen saya, ya, janjiku untuk melaksanakan perintahmu dan meninggalkan laranganmu, mastata'tu sejauh yang aku bisa. Pokoknya aku akan berusaha sekuat aku bisa. Tapi Tuhan, aku punya banyak keterbatasan. Ilmuku terbatas, kekuatanku terbatas, ingatanku juga terbatas. Kadang-kadang aku lupa. Lalu, a'udzubika min syarri ma sana'at. Aku mohon perlindunganmu dari perbuatanku yang buruk. Lindungilah aku, jangan sampai aku melakukan perbuatan yang buruk. Itu maksudnya begitu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi.
aku mengakui bahwa engkau telah memberi aku kenikmatan, tetapi aku mengakui pula bahwa aku banyak berdosa. Misalnya begini, aku mengakui engkau memberi aku kenikmatan berupa mata. Mata engkau berikan kepadaku untuk mempelajari pesan-pesanmu di Al-Quran dan sebagainya. Tapi kadang-kadang aku menyalahgunakan mataku untuk melihat sesuatu yang buruk, melihat sesuatu yang dilarang. Engkau memberi aku telinga untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, untuk mendengarkan Al-Quran, untuk mendengarkan nasihat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang aku gunakan telingaku ini untuk mendengarkan yang engkau larang. Ya, oleh karena itu, faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Gak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau. Ya. Ini menurut Rasulullah, kalau kita membaca istighfar yang top ini di pagi hari, terus kita meninggal dunia di waktu siang hari. Jadi kita begitu matahari terbit atau fajar terbit, terus kita baca ini. Kalau kita meninggal di siang hari atau sore hari, masih ada matahari, itu insya Allah masuk surga. Kalau matahari sudah terbenam, begitu terbenam kita baca ini, nanti kalau kita mati di tengah malam atau sebelum subuh, itu insya Allah masuk surga menurut Rasulullah SAW. Ini hadisnya lebih panjang dari ini, tidak saya cantumkan karena tempatnya terlalu pendek, ya. Tapi isinya semacam itu. Kemudian, kalau ternyata yang membuat kita lupa kepada Allah adalah kesibukan dalam mencari penghasilan, kita atur jadwal kegiatan bisnis kita itu disesuaikan dengan jadwal sholat dan ibadah lainnya. Jadi kita itu kalau misalnya membuat kegiatan dalam kegiatan misalnya di perusahaan, ayo kita mesti rapat nih. Nah, rapat itu jadwalnya disesuaikan dengan waktu ibadah. Kita tahu bahwa jam 12 kurang ini zuhur. Ini kita harus sholat. Maka rapat dimulai misalnya jam 10, nanti jam setengah 12 harus sudah selesai. Atau boleh mulai jam 11. Tapi ini kita singkat saja, pokoknya inti-intinya saja supaya setengah jam selesai. Ya. Kalau kita itu di perusahaan yang problemnya banyak dan waktunya itu sangat berharga. Kalau rapat terlalu lama itu nanti banyak pekerjaan ketinggalan. Maka kita rapat itu justru pendek saja, tetapi langsung to the point. Gitu. Nah, jadi jadwal kegiatan kita dalam berbisnis disesuaikan dengan jadwal sholat, bukan dibalik. Sholatnya, jam 11 rapat sampai jam 1. Zuhurnya gimana? Nanti sholat zuhur kan bisa setelah jam 1, kan masih ada waktu. Enggak begitu. Itu berarti jadwal kewajiban kepada Allah dikalahkan gitu. Nah, ini Allah menyebutnya, Allah memuji orang yang seperti ini. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Orang-orang yang tidak menjadi lupa gara-gara bisnis mereka, gara-gara transaksi jual beli mereka. Mereka tidak lupa kepada Allah, tidak lupa menegakkan sholat, tidak lupa membayar zakat. Kenapa begitu? Ya khaufuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut siksaan nanti di hari kiamat. Kita mengutamakan kewajiban sholat dulu, baru yang lain-lain itu yang menyesuaikan. Jika yang membuat lupa kepada Allah itu semangat berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kita hilangkan rasa iri. Karena seringkali kita itu kepingin kaya dibanding orang lain dan sebagainya. Itu karena kita melihat orang lain yang kaya atau yang memiliki sesuatu. Wah, dia beli mobil baru tuh, aku harus beli juga yang lebih bagus dari itu. Itu namanya berlomba-lomba. Ya, malah kadang-kadang memaksa diri dengan cara hutang. Ya, kebanyakan sekarang kan begitu, beli mobil baru itu jarang yang belinya cash.
Itu artinya membelinya memaksa diri. Oh, ini boleh kok sampai tenornya 5 tahun. Emangnya kamu yakin kamu masih hidup dalam 5 tahun? Oh, itu seolah-olah tahu aja. Oh, bukan masalah mati. Memangnya kamu yakin bahwa kamu kerja di perusahaan itu masih hidup pada 5 tahun sampai dengan 5 tahun yang akan datang? Banyak tuh perusahaan-perusahaan yang gede tiba-tiba mati begitu. BlackBerry besar sekali, sekarang mati. Itu rumah makan itu dulu yang cabangnya banyak, sekarang mati gitu, tinggal sedikit. Nah, kita supaya tidak punya keinginan begitu, dalam hal harta kita melihat orang yang di bawah kita, jangan melihat orang yang di atas kita. Rasulullah nasihatnya, unzuru ila man asfala minkum, lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kamu melihat orang yang di atas kamu dalam hal harta. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalau kamu kamu melakukan itu, melihatnya ke bawah, itu akan bisa membuatmu menghormati kenikmatan Allah, menghargai kenikmatan Allah, mengapresiasi kenikmatan Allah, artinya bisa bersyukur kepada Allah. Nah, kalau kamu melihatnya ke atas, kamu rasanya kurang melulu. Dan kita jangan sampai memiliki persepsi yang salah, yaitu anggapan bahwa kemuliaan seseorang itu ditandai dengan banyaknya harta yang dimiliki. Kan seorang seringkali menganggap mulia kalau kaya. Kita mesti membangun keyakinan bahwa apapun yang telah diciptakan oleh Allah untuk kita, termasuk kekayaan atau apapun, itu semuanya baik bagi Allah untuk kita. Ya. Jadi kita misalnya dibuat oleh Allah kaya atau miskin, kita kaya ya baik, kita miskin juga baik. Kemiskinan itu ada baiknya, kekayaan ada baiknya. Punya jabatan baik, tidak punya jabatan juga baik. Nah, kita lakukan tugas apa? Kalau kita sedang menjadi pimpinan, tugas apa yang harus aku lakukan? Kalau kita menjadi pelaksana, tugas apa yang harus kita lakukan, dan seterusnya. Nah, jadi dengan begitu kita menerima nasib yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena Allah menentukan nasib kita itu dengan kebijaksanaan. Coba Allah menyatakan demikian. Ma yaftahillahu linnasi birrahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Orang kalau sudah diputuskan oleh Allah mendapatkan rahmat, nggak ada orang yang bisa menghalang-halangi, nggak ada. Pasti rahmat itu nyampe kepada orang itu. Tapi kalau Allah sudah memutuskan tidak memberi rahmat kepada seseorang, rahmat ini termasuk kekayaan, nggak ada yang bisa memaksa kemudian orang itu mendapatkan rahmat, nggak bisa. Wa huwal azizul hakim, Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi Allah membuat kita kaya karena Allah tahu baik, Allah membuat kita tidak kaya karena Allah tahu bahwa itu baik. Kemudian agar kita tidak pernah lupa kepada Allah, kita selalu menyebut-nyebut peran Allah dalam kejadian apapun, baik ataupun buruk. Apapun yang menimpa kita, baik ataupun buruk, kita ingat bahwa itu peran Allah. Misalnya, kita memuji Allah ketika kita meroleh kenikmatan, baik berupa keselamatan ataupun kebahagiaan. Kita mengembalikan segala urusan kepada Allah yang mempunyai kehendak ketika kita tertimpa suatu kejadian yang tidak menyenangkan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah. Ingat kepada Allah dengan cara rendah hati dan tidak bersuara. Zikir. Nah, zikir ini zikir itu intinya di pikiran, tapi kadang-kadang kita ucapkan. Kalau kita ucapkan, jangan terlalu lirih, pelan, jangan terlalu keras. Wa dunal jahri minal qawli bil hudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Kamu jangan lalai kepada Allah. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Misalnya kalau kita sholat, ucapan kita itu harus kita dengar oleh telinga kita. Jangan melebihi itu. Tapi kalau kita jadi imam, suara kita hendaknya bisa didengar oleh makmum kita. Nggak usah keras-keras banget. Pokoknya yang penting kalau makmumnya 2 ya pelan. Kalau makmumnya 50 ya agak keras begitu. Jika kita ingin mengingat Allah sambil mengharap
mengharapkan nasihat dari Allah. Jadi cara mengingat Allah itu bisa, ya udah alhamdulillah, subhanallah, itu mengingat. Tapi ada kalanya kita mengingat Allah tapi sambil aku kepengen dapat nasihat juga. Caranya gimana? Baca Quran. Karena di Quran itu banyak nasihat. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Wahai manusia, sudah datang kepada kamu nasihat dari Tuhanmu. Jadi Allah menyebut Al-Quran itu nasihat. Bukan hanya nasihat, wa syifa'ul lima fis sudur, sekaligus juga obat untuk yang ada di hati. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi obat kejiwaan bagi kita. Wa hudan, bisa menjadi bimbingan untuk kita berperilaku. Wa rahmatul lil alamin, dan Al-Quran itu juga membawa rahmat kepada kita. Jadi itu cara-cara supaya kita tidak pernah lupa kepada Allah, kita selalu ingat kepada Allah. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa untuk menghindari perasaan jauh dari Allah, kita hindari pertemanan yang buruk dan tinggalkan mainan. Kita singkirkan kesombongan sambil membangun sikap rendah hati. Kita menghamba kepada Allah dengan cara mengutamakan jadwal ibadah dan menerima ketentuan Allah, memperbanyak zikir dan berkomunikasi dengan Allah melalui Al-Quran. Semoga Allah membuat kita sebagai hamba-hambanya yang selalu berbakti kepadanya. Amin.